Pertanyaanmu lah, dalam keadaan di mana ada perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi, itu apa yang harus kita perbuat? Ngono ta? Aku takon sing kok maksud kita iku sapa? Ndase sapa, ndasmu ta ndasku? Kita iku sapa? Jumlahe pira? Nek kuantitatif formal kita mayoritas, nek kualitatif esensial, substansial kita minoritas gitu ya. Oke. Aku takon, Islam itu kualitatif atau kuantitatif? Sing dicek Gusti Allah iku KTP-mu, identitasmu, tak kelakuanmu. Berarti kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Jadi kita ini mayoritas atau minoritas secara kualitatif? Minoritas. Loh, minoritas kok kepingin presidennya iki, gubernurnya iku, wong kon minoritas ngono lho. Apa yang harus kita perbuat? Kita sapa minoritas kita? Ayo. Wong dudu identitasnya. Ngerti maksudku ya? Ya wajar, upama aja meneh kok Ahok. Ponakane iblis dadi gubernur aku gak kaget. Wajar. Law wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amr. Ngono jare Kanjeng Nabi. Mari tawani harta, kekuasaan dan wanita. Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah yang berupa tauhid ini. Ngono jarene. Lah saiki Muhammad siji pundi sering ngene. Ya tak Kak. Ya ta? Nyun sewu lho iki aku kate ngomong terang-terangan juga, tapi lak ngono sih saiki. Iki anak calon bupati endi iki rembulane kok gorong teko. Nggih ta mboten? Kembali ke Muhammad ya apa carane? Wong malah ndoleki sering ngene ya ta. Nah, jadi teman-teman sekalian, faktual ini muslim apa bukan kita ini mayoritasnya? Faktual tidak. KTP iya, selawatan pancen iya, sembahyang ya iya, kan gitu. Tapi kan wis ta, ya apa meneh anjane ngono iku. Jadi sangat wajar. Jadi yo ojo gumun kan. Jadi kalian memang tertindas. Mulane aku gawe mak iya. Dan aku melepaskan diri dari semua konsep negara, konsep segala macam. Apakah saya menolak NKRI? Aku gak nolak NKRI, cuman aku gak ngakoni. Loh, jadi makar? Loh gak makar. Gak nggawe KTP, aku nggawe KTP tapi sedekah iku. Iku sedekah aku. Toleran toh aku. Tasamuh toh. Dan aku gak ngelanggar hukum toh. Apa nih aku sing salah ndek kene? Aku memenuhi semua peraturan kok, gak ada masalah kok. Lampu merah aku ya leren. Lah wis. Apa salah saya? Lu sampean warga negara apa bukan? Lu nek soal warga negara saya karo penduduk, nek penduduk saya pasti. Kalau warga negara itu urusan agak kualitatif. Warga dari sebuah negara. Iki negara temen ta iki? Iki negara ta kaya ngene iki? Masa ngene iki negara? Sik ta, masa iki negara sih? Masa imam ngentut? Endi negara? Wong sing disebut mana kehadiran negara, maksudnya kehadiran pemerintah. Wong gak ro bedane pemerintah karo negara arek-arek. Ya apa sih? Sing teko iki gak akeh sing ro bedane negara karo pemerintah. Semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara, bukan. Dalam konsep saya loh. Menurut aku sing bener ngono iku. Iku duduk negara. Presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita tidak punya kepala negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Lah iki didetail wae banget. KPK itu lembaga negara. Tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Wong yang nomor 1 diawasi itu kepala pemerintahan.
Disilang sengkarut kayak gini kok. Ya toh, wong apen-apen ngono kok. Kamu jangan menyuruh saya tegas, wong kamu sendiri pelintat-pelintut kok. Kan gitu. Dan ini di semua bidang kayak begitu deh. Apakah saya melawan? Apa sing ngelawan? Tak ewangi kon iki. Arek-arek kate ngamuk tak penggak terus hari ini. Kurang apa aku ngewangi? Itu 93 laskar di Magelang, di Muntilan sudah akan membakar seluruh toko-toko Cina. 93 laskar. Pak Muzamil tahu itu. Selamat ya arek cek takon aku, Cak. Ya napa pendapat sampean iki angsal ta mboten kula nika kajeng ngejur nih. Ngono arek. Nah aku gelem rodok ngladeni mergo dudu wong Madura. Nek wong Madura aku salah kalimat kena aku. Wong Pak Yai Yai Khalil AG ngono arek-arek santri-santri ngamuk di gereja. Enggak boleh. Nganggo bis apa jeep iku. Pulang semua, tidak boleh membakar gereja, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini orang Islam, rahmatan lil alamin. Pulang, balik ke pesantren. Wes arek-arek wis pergi dari gereja, Yai Said Khalil AG balik nang pesantren gak ono arek cian. Nang ndi arek-arek iki mang. Terus balik nang kutho. Dadak ngobong toko. Hei, kan saya sudah suruh pulang. Loh Pak, cari yang tidak boleh tadi gereja, Pak. Dan masa Madura aku mau wes kok salah kalimat kudu lengkap. Tidak boleh bakar gereja, tidak boleh bakar toko, tidak boleh bakar warung, tidak boleh bakar sesuatu. Kesel aku. Nah alhamdulillah sing Magelang iku ngene. Wis saiki rene yo tak kon nang Jogja. Jadi perwakilan dari 93 laskar loh ya, pasukan loh itu semacam pasukan milisi toh zaman biyen, milisi. Masing-masing paling tidak 1 batalion gitu. Terus aku nang Jogja perwakilannya termasuk ketua FPI. Ngene rek aku gak dodo rek. Kon iki kepingin paten-patenan tak kepingin urip bareng sing rada sejahtera. Jane iki nek saged iki bareng-bareng, Cak. Lah wis ya. Jane kon gak seneng sing paten-patenan. Wis nek ngono kanca-kanca Cina kon rene perwakilane, kepala-kepalane, ketua-ketuane. Wis akhire nglumpuk Cina-cinane ndek Kadipiro. Wes mari ngono tak gawe acara di pasar. 40.000 orang yang datang tak gaekno deklarasi. Sing Cina-Cina tak kandhani, sampean iki dijak urip bareng-bareng sing enak, sampean nggih sing loman. Kare arek-arek niki. Aja atik ngenteni dijaluk ta. Sampean ngekeki, ngono lho. Sampean iku sing loman poko. Mbuh beras-beras 3 kuintal, mbuh apa pokoke rutin lah sampean iku ya. Cake seneng arek-arek iki, cake njogo sampean kabeh, rukun kabeh. Dadi gak perlu di jaluk wis ngekeki lah apik sih. Apik ta iku? Menawarkan sedekah to kepada mereka malahan. Ngono, dadi arek-arek saiki lumayan. Jadi sekarang damai di sana. Tapi pisan meneh kadek kedaden gak tak jarno ae. Iki nek ndek ndukur ngeragas nemen iki. Reklamasi sak piturute nek ngeragas nemen tak surung iki cek nang wis. Cek nang wis. Lumayan kok terus arek-arek cilik-cilik semua sa Indonesia TK PAUD menyanyikan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya apa? Merah kuning kelabu, terus merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Kok ijo iki karepe apa arek? Sopo sing ngarang lagu iku piye? Sing bledos kok ijo iki karepe ya apa arek? Ngono rek. Iki katoke lagu anak-anak tapi kok medeni ngene. Jangan bilang saya anti Cina, jangan bilang saya anti Nasrani, anti Kristen. Lihat di YouTube banyak sekali bagaimana saya menampung mereka, bagaimana saya berkawan dengan mereka gitu ya. Iki masalahnya bukan Cina, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apa, ngeragas. Masalahnya ngeragas.
Ojo nemen-nemen kon. Kon wis oleh kos ndek kene saiki kok tuku kamare. Mari tuku kamare omahe kok tuku. Mari ngono sak halamane sak sawe kok tuku terus kene sing dadi buruh suwe-suwe. Ya apa karepmu iki? Ojo nemen-nemen po. Engko perang sampit terjadi lagi lho. Enggak aku repot meneh engko nek Kalimantan. Soalnya Madura biyen yang ngono iku ndek sampit. Enggak ngono. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang sampit Dayak itu dilukai. Karena pelabuhan Sampit dikai plang pelabuhan Madura 2. Mureng-mureng. Lho kok Madura 2? Wah itu terus perang. Wah, Madura tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Dayak nek wis ngono iku lak wis apa jenenge? Irunge kan teko doan kok Madura iki. Madura iki. Saya ambu sapi kabeh. Oke ya iki karo guyon-guyon rek ya, aja muring-muring ya, aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh, aja kuwatir. Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga, banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang, Pak aja kebanteran po sampean. Nek kebanteran kok njungkel lho sampean ngono. Pokoke ngegase kudu terukur, ngereme kudu ngerti kapan. Wong urip kok ngegas karo ngerem to rek. Pelampiasan dan pengendalian nek ngono tok. Dadi nek iki sampean kebanteran ngegase kok njungkel dhewe sampean. Arek-arek seneng mulihan lah ngono aku. Oke. Jadi Mas, sekarang saya pengen menanyakan yang batu tadi, apa yang kita lakukan? Tak balena kita sapa? Wong prakteke yang Anda sebut kita itu kan bukan seperti Anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak gak? Dan melok kok. Gitu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan angger dibagi duit wis gelem. Satu. Nomor loro. Kalau dihubungkan dengan ulil amri, tadi sudah disebut Pak Muzamil bahwa kalimatnya itu ada atiu itu pada Allah dan Rasulullah, tapi pada ulil amri tidak ada atiu loh. Kalau terjemahan saya, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, tapi kalau kepada ulil amri relatif, didelok-delok sih, maka tidak pakai kata atiu. Nah Pak Muzamil sudah mengatakan tidak ada waliul amri kok diangkat karena nyogok. Sekarang saya tanya sama Anda, saya tegaskan, Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden, apa terhadap gubernur, bupati? Punya hak pilih enggak? Punya apa enggak? Lumayan loh, nek ngomong enggak berarti top kon. Kan duwe hak pilih apa? Nek senenge hak pilih berdaulat untuk memilih iku ya apa sing teko pikiranmu, teko hatimu iku sing metu pilihanmu. Gak terganti, gak ngenteni iki ta iki ditentukan oleh parpol. Itu berarti kon gak punya hak pilih. Ku sing punya hak pilih parpol, kon kari milih situ sing kita sing ikut tok. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyon sewu, intinya struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya keadilan sosial bagi saiki wong ndolek keadilan sosial tegak sih rakyat Indonesia. Wong rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan tidak ingin keadilan sosial, mereka makmur sendiri maunya. Kemakmuran dewe-dewe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tonggone gak makmur ya babah. Yang penting aku makmur. Jadi sudahlah keadilan didegradasikan menjadi kemakmuran, itu pun ya dipek dewe. Kan ngono jiwa kita. Betul enggak? Loh, jargon sejak 45 kan adil makmur, bukan makmur adil. Nek adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih mek didik mangane gak enak gak masalah anggar bareng-bareng. Lah ngono sih. Iki gak kok saiki sapa sing mikir ngono? Sapa sing gelem mikir ngono temenan? Lah gak sih. Jadi memang ndak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Wong koyo ngono iku atine, pikirane, kelakuane kok. Ya ojo sedih gak apa-apa anjane ngono kok. Kate lapo. Sing penting kon gak lah ngono sih. Makanya aku mau nempuh jalan sunyi. Perangku perang Khandaq.
Perangku perang Khandaq. Di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. Supply-nya dari mana? Ojo kuatir kok sing gawe jembatan ku wong sing njaba malah ngekeki ya. Aku gak tau njaluk kok. Matek ya tak matek gak masalah matek kok. Jenenge wong urip iku kan kepastiannya mek situ matek. Gitu loh. Bagi kita kan sama Allah. Bagi kita kan inna akramakum indallahi atqakum, dan itu saya terapkan beneran. Masih kon mek satpam kon tak peluk kon anjane kon wong apik. Gitu loh, masih ambune ya nemen kadang-kadang gitu. Gak rege. Yang batu cukup ya Mas ya. Yang batu cukup ya. Ulil amri juga cukup. Oke ya. Assalamualaikum, selamat datang di Piwuling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar mengingat-ingat, untuk belajar mentadaburi, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk belajar mengembangkannya. Atau anggap saja di setiap akhiran video Piwuling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama, pada kutipan video Sinau bareng Mbah Nun kali ini, kita akan belajar bersama kepada dua orang penanya. Penanya yang pertama bertanya kepada Mbah Nun yang intinya, dalam keadaan perselingkuhan antara birokrasi dan kooperasi itu, apa yang harus kita perbuat? Maksud dari apa yang dimaksudkan oleh penanya pertama mungkin begini. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, bahwasannya di dalam birokrasi sekarang ada sebagian besar oknum yang memanfaatkan birokrasi dengan wani biro. Nah, saat birokrasi sudah tidak jujur seperti itu, maka yang akan terjadi adalah celah yang akan dimasuki oleh para pemilik modal. Sehingga akan terjadi perselingkuhan antara birokrasi dengan koorporasi. Mungkin begitu kurang lebih yang dimaksudkan oleh penanya pertama perihal bagaimana sikap kita dalam keadaan perselingkuhan antara birokrasi dengan koorporasi. Dan berikut ini jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya pertama. Mbah Nun menjawab dengan perlahan terlebih dahulu memberikan cara pemahaman tentang kerangka berpikir. Pertama, Mbah Nun bertanya kepada penanya, jadi yang Anda maksud kita itu siapa? Jumlahnya berapa? Dan seterusnya. Nah, dari situ selanjutnya Mbah Nun mengajak para jamaah untuk mencari jawabannya. Jadi menurut Mbah Nun, jika cara pandang kita itu kuantitatif, memang kita itu mayoritas. Tapi jika kita berpikirnya kualitatif, esensial, substansial, maka pada hakikatnya kita ini minoritas. Memang mayoritas KTP kita itu Islam, tapi faktualnya kita itu minoritas. Selanjutnya, Mbah Nun perjelas dengan cara bertanya,
bahwa Islam itu kuantitatif apa kualitatif. Artinya yang dicek oleh Allah itu KTP-mu ataukah perilakumu. Maka faktanya sekarang kita itu mayoritas ataukah minoritas jika secara kualitatif. Kemudian para jamaah menjawab minoritas. Nah, jadi jika kita kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya pertama, maka terjawab sudah dari apa yang Mbah Nun maksudkan. Kita siapa? Kemudian pointer selanjutnya, Mbah Nun pun ngendiko bahwa yang Anda sebut kita itu kan bukan seperti Anda yang tidak menginginkan adanya perselingkuhan. Mereka menginginkan perselingkuhan kok, dan ikut kok. Dan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang ini pokoknya jika dikasih uang disuruh nyoblos ya ngikut. Kemudian Mbah Nun melanjutkan jawabannya. Mbah Nun ngendiko bahwa jika begitu bagaimana akan meniru Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah ini yang bernama Tauhid. Dulur-dulur, jika kita mencoba untuk memasuki dari apa yang sudah Mbah Nun sebut perihal hadis ini, kurang lebih begini kisahnya. Jadi, suatu ketika saat Muhammad bin Abdullah memasuki tahun keempat dilantik menjadi nabi, beliau didatangi oleh para pemimpin Quraisy. Awalnya, para petinggi Quraisy ini mendatangi pamannya Abu Thalib. Selanjutnya, para pimpinan Quraisy ini menemui Nabi Muhammad. Mereka bertanya, "Ya Muhammad, apa sebenarnya yang kamu bawa itu? Karena kamu telah membuat persekutuan kami berantakan. Maka, apapun yang kamu mau akan kami kabulkan." Kemudian mereka pun menawarkan, "Ya Muhammad, kami, para pimpinan dan seluruh orang kaya Quraisy akan mengumpulkan kekayaan kami dan memberikannya untukmu." "Wahai Muhammad, kami ini yang mendatangimu adalah para petinggi dan pimpinan Quraisy, dan kami sepakat kamu akan kami jadikan pimpinan." Kemudian yang terakhir mereka menawarkan, "Wahai Muhammad, ataukah engkau ingin wanita cantik? Maka akan saya carikan wanita tercantik di Arab, yang tidak akan ada yang mengalahkan kecantikannya akan saya berikan kepadamu." Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan lantang, "Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah ini yang bernama Tauhid." Jika kita kembali kepada perkara yang ditanyakan oleh para penanya, rasa-rasanya amatlah sangat jauh berbanding lurus jika kita mengacu kepada Rasulullah, di mana sekarang kita sibuk saling sikut berebut kursi dan jabatan bahkan dengan dalih Islam. Lawang nyatanya selama Rasulullah sugeng beliau tidak pernah menjadi pemimpin formal di negeri Arab. Karena di Arab kala itu tidak ada rajanya, presiden dan seterusnya. Hanya ada Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah suatu konstitusi atau undang-undang kesepakatan masyarakat Madinah kala itu, di mana undang-undang itu tersusun oleh karena kesepakatan para penduduk Madinah. Artinya, undang-undang atau Piagam Madinah itu bukan disusun oleh Rasulullah ataupun para petinggi Madinah kala itu, akan tetapi disusun oleh rakyat sendiri atas kesepakatan bersama. Memang, baru setelah Rasulullah wafat, baru kemudian di Madinah ada kepemimpinan yang formal yang bernama khalifah. Namun, selama Rasulullah ada, beliau tidak pernah menguasai Madinah dalam tanda petik sebagai pemimpin agar sebagai jalan memudahkan beliau dalam berdakwah. Nyatanya, beliau seperti kita rakyat biasa. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah suatu ketika pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian ditawarkan untuk menjadi nabi yang raja, seperti kakeknya Raja Sulaiman. Dan malaikat Jibril pun menawarkan gunung emas untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah menjawab, "Jika diizinkan Tuhan, maka saya memilih ingin menjadi nabi yang hamba, atau abdan nabiyah, artinya nabi yang jelata."
Bayangkan betapa hebatnya Rasulullah. Dan jika kita mengacu dan bercermin kepada diri kita sekarang ini, sungguh jauh kiranya. Dan jika kita benar-benar ingin mengacu dan bercermin kepada Rasulullah, maka pada hakikatnya Rasulullah adalah nabi yang hamba, bukan nabi yang raja. Jadi kurang pas rasa-rasanya jika kita hanya berambisi untuk kekuasaan atau jabatan dengan dalih Islam. Dan karena mungkin kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang ini kita alami. Yang terjadi hanyalah ketidakseimbangan hidup di segala macam hal dan silang sengkarut seperti sekarang ini. Pointer selanjutnya adalah jawaban dari Mbah Nun kepada penanya kedua. Penanya kedua menanyakan perihal Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian. Mbah Nun menjawab yang intinya adalah bahwa adanya kalimat ati'u itu kepada Allah dan Rasulullah. Kepada ulil amri tidak ada kalimat ati'unya. Artinya menurut Mbah Nun, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, akan tetapi kepada ulul amri itu relatif. Intinya kebenaran Allah itu mutlak dan apa yang dari Rasulullah pun tidak mungkin salah. Akan tetapi jika pemimpin itu masih relatif atau bisa saja benar dan bisa saja salah. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.